kita membiasakan zikir, baca Quran, kita biasa mengatakan kata-kata yang baik, maka otomatis dengan sendirinya kata-kata yang jelek, dosa maksiat akan menjauh dari lisan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat, pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang sebab seseorang malas atau seseorang tidak murojaah, tidak mengulang hafalannya. Padahal ini adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dengan aktivitas menghafal. Ini seperti nyawa dengan tubuh dengan nyawa. Ketika nyawa tidak ada pada tubuh seseorang, maka matilah orang itu. Atau ketika nyawa tidak ada tubuhnya, ya nyawa yang tidak, ya itu entitas yang tidak bisa terdeteksi jadinya. Ya. Seperti itulah, sangat penting sekali, sangat urgent sekali membaca hafalan ini. Udah kita bahas kemarin 3 sebab kenapa seseorang malas tidak mau murojaah. Kita bahas yang keempat, karena dosa dan maksiat. Karena dosa dan maksiat. Nah sahabat, Allah mengatakan dalam surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan pekerjaan dosa mereka menjadi noda-noda yang menutupi hati mereka, katanya Allah. Dengan itu kemudian kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Mereka kemudian tidak bisa melihat Allah, tidak bisa bertemu dengan Allah. Nah sahabat, dosa ini tadi seperti noda-noda dalam hati kita. Noda-noda ini akan menghalangi kita untuk melihat dan melakukan kebaikan. Semakin banyak dosa dan maksiat dilakukan seseorang, maka akan semakin banyak noda-noda yang menutupi hatinya. Akan terhapus dengan taubat, noda tadi itu akan terhapus dengan perbuatan kebaikan. Nah, tapi semakin banyak dosa, akan semakin susah untuk orang itu melakukan kebaikan. Yang ada dalam pikirannya Victor, jadinya pikiran kotor. Karena dosa dan maksiat yang menutupi hatinya tadi itu, yang seperti noda-noda. Yang dalam istilah Imam Al-Ghazali itu seperti, hati itu seperti kaca katanya kan. Kaca. Ketika ada dosa yang kita lakukan, maka itu seperti debu yang menempel di kaca. Tek. Dosa lagi, tek lagi. Dosa lagi, tek lagi. Dosa lagi, tek, 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 tek. Sampai saking banyaknya dosa akan menutupi kaca tadi keseluruhan. Hingga kalau kita biasanya kalau berkaca bisa dengan jelas melihat wajah kita, tapi karena banyaknya debu-debu yang ada di kaca tadi, wajah kita tidak terlihat jadinya. Itu seperti hati yang penuh dosa dan maksiat. Dia tidak bisa melihat kebaikan, tidak bisa mengintrospeksi dirinya, dia tidak bisa memperbaiki dirinya. Nah, termasuk yang akan dihalangi oleh dosa dan maksiat yang menjadi noda-noda dalam hati kita ini adalah keinginan untuk melakukan atau membiasakan yang namanya mengulang hafalan. Karena mengulang hafalan ini adalah bagian dari ibadah, bagian dari aktivitas kebaikan. Akhirnya apa? Lisan kita akan berat untuk mengulang hafalan. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah 42 ya, wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Tidak akan bisa bercampur antara yang hak dan yang batil. Ini seperti minyak dan air kan ya. Hak dan batil itu akan bisa bercampur. Kalau ada orang mencampur hak dan batil, akan kacau, Nah, seperti itu juga yang namanya, misalnya karena mulut kita suka melakukan dosa dan maksiat, suka gibah, ngomongin orang, suka ngadu domba, suka bohong, suka berkata kasar, suka nyakitin orang, mulut kita ini. Suka banyak dosanya lah dari mulut kita ini. Akhirnya apa? Mulut kita ini berat untuk melantunkan ayat suci Al-Quran. Kita tahan berjam-jam ngobrol, tapi 5 menit baca Quran udah pegel mulut kita. Kita tahan berjam-jam ngomongin sesuatu, kuat, bahkan bisa sampai nggak ada putusnya, kuat gitu. Tapi baca Quran cuma 3 menit saja, bosannya minta ampun. Itu disebabkan karena dosa dan maksiat.
Akhirnya berat untuk ngulang hafalan, itu berat sekali. Ngoceh kuat, nyanyi kuat, nyanyi gitu kuat. Tapi baca Quran, tapi zikir berat buat mulutnya, buat lisannya. Karena dosa yang menghalangi lisannya tadi untuk melakukan kebaikan. Maka kalau kita ingin rajin murojaah, kalau kita ingin rajin mengulang hafalan, ingin istiqomah mengulang hafalan kita, maka kuncinya adalah jauhi semua dosa dan maksiat. Terutama maksiat yang berasal dari lisan, dari mulut kita ini. Jauhi ini. Karena akan susah ketemu di lisan kita ini antara kebaikan yang maksudnya mengulang hafalan, zikir, segala macam, dan antara keburukan, dosa dan maksiat nggak akan ketemu di lisan kita ini. Kalau kita membiasakan zikir, baca Quran, kita biasa mengatakan kata-kata yang baik, maka otomatis dengan sendirinya kata-kata yang jelek, dosa maksiat akan menjauh dari lisan kita. Tapi kalau sebaliknya, dosa maksiat, ghibah, bohong, sumpah palsu, mingkar janji, kata-kata kasar sering diucapkan dari lisan kita, maka akan menjauh nih dengan otomatis. Murojaah, baca Quran, zikir, kata-kata yang baik itu menjauh dari lisan kita dengan otomatis. Maka sahabat, kuncinya itu jauhi semua dosa dan maksiat, terutama dosa dan maksiat di mulut kita. Tapi semuanya jauhi ya, mau dosa dan maksiat di pandangan, dosa maksiat di pendengaran, jauhi semuanya. Kalau kita pengen rajin murojaah, nah kalau kita biasanya rajin murojaah, tiba-tiba saat itu kita males, maka yang paling pertama harus kita introspeksi ialah ini tadi, adakah dosa dan maksiat yang kita lakukan? Adakah kesalahan yang kita lakukan hingga Allah bikin kita males murojaah, hingga Allah bikin kita berat untuk mengulang hafalan. Yang keempat ini sahabat. Yang kelima, kenapa kita malas murojaah adalah karena banyak makan. Makan. Apa hubungannya antara makan dengan murojaah? Karena kalau kita banyak makan, akhirnya bikin kita jadi malas-malesan. Nah, terutama lagi yang akan berdampak sekali di sini adalah aktivitas ibadah termasuk murojaah. Kalau kita terlalu banyak makan, otomatis kita akan malas untuk melakukan ibadah-ibadah termasuk murojaah. Makanya kalau kita nih bulan puasa atau puasa Senin Kemis, kalau kita buka puasanya berlebihan, kebanyakan makan kita buka puasanya, biasanya sholat maghribnya, sholat isyanya, apalagi tarawihnya berat sekali biasanya. Kita tarawih itu kalau di saat buka puasa udah nih, sebelum sholat maghribnya macam-macam nih sudah. Udah segala macam es di depan. Es dawet, es cendol, es kincau, segala macam kue, udah segala macam kue di depannya. Lauk ada segala macam, dimakan semuanya. Habis maghrib dilanjutkan lagi, maka jaminlah tarawihnya, kalaupun dilakukannya pasti akan dilakukannya dengan berat, dengan berat jadinya melakukannya. Imam nih udah Bismillahirrahmanirrahim, kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun, sampai ujung, summa la tus'alun, baru dia berdiri. Allahu Akbar. Udah mau imamnya nunggu dulu baru selesai, baru baca summa la tus'alun yawma idzin 'anil na'im, baru dia berdiri. Itu efek dari kebanyakan makan. Masih untung tarawih, bisa jadi bahkan berat sekali buat dia tarawih. Dia lebih suka jalan-jalan, lebih suka keluyuran, kelayapan daripada tarawih jadinya. Karena banyak makan itu akan membawa kita kepada cinta dunia, akan membawa kita kepada aktivitas yang sia-sia jadinya. Paling tidak di situ adalah tidur, karena otomatis itu biasanya kalau banyak makan banyak juga tidurnya. Makanya Allah memesankan kepada kita, ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin.
31 Al-A'raf, wahai Bani Adam, wahai anak Adam, ambillah pakaian kalian yang terbaik, yang terindah ketika kalian mau sholat, dan makan minumlah, tapi jangan berlebihan, karena sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Jadi kalau saat itu kita sedang banyak makan, ada satu saat kita banyak makan, maka otomatis saat itulah Allah sedang tidak suka, tidak senang, tidak cinta dengan kita. Maka jangan sampai ada satu saat yang Allah nggak senang, nggak cinta sama kita. Makanya Rasulullah SAW memesankan kepada kita, cukup makanan kita itu hanya sekedar untuk menegakkan punggung kita saja. Kalaupun kita pengen agak banyak, ya bagi untuk tubuh kita ini kan ada sepertiga makanan, sepertiga udara. Perut kita ini katanya Rasulullah SAW sepertiganya air. Jangan banyak makanan yang di drop. Akhirnya apa? Banyak makan, megap jadinya, susah napas. Minuman nggak bisa lagi masuk jadinya, selek jadinya. Nah, sahabat, atur makan kita ini. Kalau kita mau semangat, kalau kita mau rutin murojaah. Jadi introspeksi aja nih. Kalau kita banyak makan, biasanya otomatis tuh murojaahnya juga berat, murojaahnya juga males biasanya. Ya, otomatis sekali ini dua hal yang sangat berkaitan, Maka seorang hamilul Quran, ahlul Quran, mau nggak mau memang harus membiasakan puasa Senin Kemis, bahkan sampai puasa Daud. Ini karena ini adalah cara-cara kita untuk membatasi makanan yang masuk ke dalam diri kita. Bahkan kalau perlu kita ngikutin sunnah kan ya, sahur cuma dengan kurma 3 biji, 5 biji. Jangan puasa, iya sih puasa, sahurnya apa? 2 piring nasi, bukanya apa? 3 piring, macam-macam tadi itu, hidangan tambahan. Jangan, itu sama aja itu. Pada hasilnya itu balas dendam namanya. Maka kalau kita puasa ya kita biasakan makan cuma sekedar 3 biji, 5 biji kurma sahurnya. Bukanya juga sekadarnya saja. Hanya sekedar untuk kita kuat beribadah saja. Demikian sahabat, pembahasan kita kali ini. Kenapa seseorang males, kenapa seseorang berat murojaah. 2 yang kita bahas pada hari ini. Insya Allah kalau ada kesempatan di dalam waktu kita lanjutkan sebab-sebab seorang malas atau berat untuk murojaah ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.